Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk cerita kali ini masih melanjutkan cerita yang sebelumnya, yaitu cerita yang berjudul Semboja Gedung Jati, yaitu pada bagian ke-7. Inilah cerita selengkapnya. Bener ini rumahnya, Mas? Tanya Selamet setengah berbisik saat aku membelokkan motor tua Selamet ke halaman rumah besar dengan plang bertuliskan Klinik Pengobatan Alternatif Ki Jantur itu. Sepanjang perjalanan tadi secara singkat, aku telah menceritakan kepada Selamet apa yang sebenarnya terjadi dengan keluarga Bu Nengsi, serta tujuanku mengajaknya ke tempat ini. Kata Ningrum sih begitu, Mat, jawabku setelah menoleh ke arah Ningrum, dan gadis itu mengangguk mengiyakan. Sampai juga yakin kalau orang itu udah berbahaya, Mas? Tanya Selamat lagi. Kenapa? Kamu takut, Mat? Aku balik bertanya. Bukannya gitu, Mas. Tapi yang namanya dukun kan. Alah, dukun juga manusia, Mat. Sama seperti kita. Kenapa harus takut? Ingat kata Papa Tamat, berani karena benar, takut karena salah. Dan kita saat ini berada di pihak yang benar, ujarku sengaja mengompori. Bukan masalah benar atau salah, Mas. Tapi yang namanya dukun kan biasanya punya piaraan. Nah, piarnya itu yang bahaya, Mas. Sudah, soal piaraannya serahkan saja padaku. Kamu cukup urus dukunnya saja. Tugasku cepat. Karena sekilas aku melihat pintu rumah itu pelan-pelan terbuka, lalu disusul dengan kemunculan seorang perempuan muda yang berkerudung putih. Weh, itu dukunya, Mas. Cantik banget, Mas, bisik Selamat. Hus, ngawur kamu. Sudah jelas di situ tertulis nama Ki Jantur. Berarti dukunya laki-laki, Mat. Lah, terus itu? Mungkin itu piaraannya, Mat. Dan sampan, Mas. Cantik-cantik itu kok dibilang piaraan dukun? Ada yang bisa saya bantu, Mas? Tanya perempuan itu ramah. Mau konsultasi dengan Ki Jantur, Mbak? Bisa kan? Jawabku asal. Oh iya, bisa, Mas. Kebetulan kami buka praktek 24 jam. Mari silakan masuk, Mas, ujar perempuan itu mempersilahkan. Kami pun mengikuti langkah perempuan itu, memasuki rumah besar yang terlihat lumayan megah itu. Ruang tamu rumah itu lumayan luas, dengan perabotan yang juga terkesan mewah. Seperangkat meja dan sofa tersusun rapi di tengah-tengah, tempat di mana seorang laki-laki muda berbaju koko dan berkopiah putih tengah duduk menunggu kedatangan kami. Ah, pantas saja penampilannya so alim gitu. Tak heran kalau orang sekelas Bu Nengsi pun bisa tertipu. Silakan, Mas, ada yang bisa saya bantu? Sambut laki-laki itu tak kalah ramah dengan perempuan yang menyambut kami di teras tadi. Luar biasa. Selain penampilan, cara bicaranya pun benar-benar sangat meyakinkan. Ah, iya. Perkenalkan, saya Indra, dan ini teman saya Selamat. Kami dari desa Gedung Jati. Sedikit berbahasa basi, aku memperkenalkan diri. Gedung Jati ya? Lumayan jauh juga, gua laki-laki itu. Lalu, ada perlu apa sampai-sampai berdua ini jauh-jauh datang kemari? Tak perlu sungkan, apapun masalah yang sampai hadapi, katakan saja. Saya siap membantu. Sudah banyak kok orang-orang yang datang ke sini membawa berbagai masalah, dan semua bisa saya atasi. Jadi jangan ragu dan bimbang lagi. Semua masalah pasti ada jalan keluarnya. Cih, aku mendeci dalam hati. Belum apa-apa sudah keluar sombongnya.
Jadi begini Ki, aku mulai mengutarakan maksud kedatanganku ke tempat ini. Sebenarnya, kami memang sedikit ada masalah. Salah seorang kerabat kami sedang sakit keras. Sudah berobat kemana-mana, namun tak kunjung sembuh juga. Lalu atas saran dari seorang yang bernama, siapa Mat? Aku lupa namanya. Nyai Kedasi Mas. Selamat dengan cepat menanggapi sandiwaraku. Ah, iya, betul. Seorang yang bernama Nyai Kedasi menyarankan untuk datang kemari. Katanya, hanya Ki Jantur yang bisa menyembuhkan penyakit kerabat kami itu. Ningrum yang melihat wajah laki-laki itu berubah menjadi pucat pasi. Begitu namanya Kedasi kusebut, tak mampu menantawanya. Sedangkan aku dan Slamet hanya bisa tersenyum simpul. Nyai Kedasi? Siapa itu Nyai Kedasi? Laki-laki itu bertanya dengan nada yang dibuat setenang mungkin. Meski ia tak bisa menyembunyikan wajahnya yang sudah sepucat mayat. Alah, ndak usah pura-pura deh Mas. Kami sudah tahu semuanya. Jadi saya minta baik-baik, tolong sampean cabut perjanjian sampean dengan siluman yang bernamanya Kedasi itu. Perjanjian yang berkaitan dengan pasien sampean yang bernama Punengsi di desa Karang. Sampean masih ingat toh? Tegasku. Maaf ya Mas, saya benar-benar tak mengerti dan maksud sampean berdua ini. Perjanjian apa dan siapa itu Nyai Kedasi? Mungkin sampean salah orang Mas. Saya benar-benar tak tahu menahu soal yang sampean sebutkan itu. Sampai lihat sendiri toh. Dengan penampilan seperti ini, masa iya aku sampai berbuat perjanjian dengan siluman? Walah Mas, ndak semua orang bisa sampean kelabui dengan penampilan sampean itu. Semua orang juga bisa pakai baju koko dan kopiah, lalu mengaku sebagai orang suci. Tapi, kami bukan orang bodoh ya Mas. Jadi lebih baik sampean ngaku saja, daripada... Mas, tolong jaga sikap sampean ya. Nada bicara laki-laki itu mulai meninggi. Sampean tamu di sini, dan saya sudah menyambut sampean dengan baik-baik. Tapi kalau kedatangan sampean ke sini cuma mau bikin masalah, lebih baik sampean segera pergi dari tempat ini. Sebelum apa? Sampean mau mengusir kami? Jangan harap Mas, kami tidak akan pergi sebelum apa yang menjadi tujuan kami ke sini terlaksana. Kalian, Bowo, Karno, usir kedua orang tak tahu diuntung ini. Amarah laki-laki itu pun meledak. Dan dari arah ruang dalam muncul dua orang laki-laki yang berbadan kekar yang segera menghampiri kami. Mat, bagian kamu itu Mat, kodeku pada Slamet yang segera bangkit dan menyongsong kedua laki-laki berbadan kekar itu. Tak perlu menunggu lama, ruang tamu itu pun berubah menjadi ajang perkelahian. Slamet mengamuk sejadi-jadinya. Meskipun tubuhnya kecil dan krempeng, namun dalam urusan berkelahi, Slamet cukup bisa diandalkan. Suasana menjadi kacau, meja dan kursi berkelimpangan. Guci-guci antik hancur berserakan. Dan teriakan si perempuan cantik yang tadi menemui kami di teras menambah riuh suasana. Aku sendiri segera mengajar si dukun yang berlari ke ruang belakang, masuk ke sebuah kamar gelap dan berusaha menutup pintu dan mengunci pintunya, namun terlambat. Dengan sekuat tenaga, ku layangkan tendangan ke arah pintu yang sudah nyaris tertutup itu, hingga terempas dan melemparkan si dukun. Si dukun terjengkang ke tengah ruangan, menghantam meja yang penuh dengan beraneka sesajen dan dupa yang masih mengumpulkan asap hingga terhumbalan dan hancur berantakan. Kurang ajar,
Dukun itu menyambar sebilah keris yang sepertinya tadi menjadi pelengkap sesajen di atas mejanya. Lalu ujung keris itu ia tempelkan di dahinya sambil mulutnya komat kamit dan mata terpejam. "Nyai Kedasi, datanglah, cucumu dalam bahaya," geram laki-laki itu keras. "Alah, ndak usah mimpi mas. Nyai Kedasimu itu udah bakalan mau datang. Sekarang, lebih baik sampai menyerah saja dan turuti perintahku. Cabut perjanjian sampean dengan Nyai Kedasi, biar Bu Nengsi bisa pergi dengan tenang," ujarku santai. "Kau, manusia haram, jadah. Siapa kau sebenarnya? Hah?" Kini, dukun itu mengacungkan kerisnya ke arahku. Aku pun menahan langkahku untuk mendekat ke arahnya. Bisa berapi urusannya kalau sampai laki-laki itu gelap mata dan menyerangku. "Aku cuma orang biasa mas, yang ndak suka dengan cara sampean mencari rezeki. Apa sampean ndak sadar? Sudah berapa banyak orang yang menjadi korban tipu muslihat sampean? Secara lahir, sampean membantu mereka. Tapi kenyataannya, sampean justru menjerumuskan dan menyengsarakan mereka. Sampean sadar toh, seperti apa sengsaranya orang-orang yang sudah sampean jadikan tumbal itu? Eling mas, semua perbuatan itu ada balasannya. Dan sampean..." "Alah, banyak bacot kamu." Tanpa kuduga, laki-laki dengan cepat menerjang ke arahku dengan bilah keris di tangannya tepat mengarah ke dadaku. "Anak kemarin sore berani menceramaiku. Lebih baik kau juga kujadikan tumbal buat Nyai Kedasi." Dengan bertubi-tubi, laki-laki itu menyerangku sambil mulutnya tak henti-hentinya mengucapkan sumpah serapah. Aku hanya bisa berkelit dan menghindar, karena memang aku sama sekali tak ahli dalam berkelahi. Nyaris saja beberapa kali ujung keris itu mengenaiku. Ruangan sempit dan gelap itu pun semakin porak-poranda akibat amukan si dukun. Hingga akhirnya aku mendapat kesempatan untuk balas menyerang. Saat laki-laki itu sedikit lengah, dengan suka tenaga aku menyeruduk tubuh laki-laki itu hingga kami jatuh bergulingan di lantai. Pergulatan pun semakin terjadi di atas lantai yang gelap dan dingin itu, saling memukul, menjambak dan mencakar. Hingga pada akhirnya aku berhasil mengunci tangannya yang sedang memegang keris dan memelintirnya ke belakang. Aku duduki tubuh laki-laki itu dalam posisi tertelungkup, sedang sebelah tanganku lagi kugunakan untuk menjambak rambutnya. "Diam, atau kupatahkan batang lehermu," ancamku. "Lakukan saja, kau pikir aku takut? Hah? Kau mau bunuh aku sekalipun, perjanjian itu tak akan pernah kubatalkan. Kau tahu anak muda, jika kubatalkan perjanjian itu, maka aku juga akan mati. Jadi apa bedanya? Lebih baik aku mati dengan membawa tumbal sebanyak-banyaknya." Orang-orang itu yang pernah menjadi korbanku, mereka juga akan sengsara selamanya jika kau berani membunuhku. Sial, kesal. Dengan sekuat tenaga kuhentakkan kepala laki-laki itu ke lantai, hingga laki-laki itu kehilangan kesadarannya. Kalau begini caranya, bisa gagal semua rencanaku. Dukun sialan itu sepertinya memang benar-benar keras kepala. Sekarang bagaimana caranya aku memutuskan perjanjian itu? Andai saja tadi di alam gaib, aku sempat menanyakannya kepada Nyai Kedasi. Tapi belum tentu juga siluman perempuan itu mau memberitahu. Jambrong, ia dan siluman itu juga sudah sepakat untuk tidak saling ikut campur.
Jadi mustahil kuharapkan bantuannya. Ah, kesal kuacak-acak rambut di kepalaku sambil terus berpikir keras. Ah, iya, Ningrum, dari situ. Aku juga tak tahu caranya. Bisikan Ningrum ku dengar jelas, bersamaan dengan kemunculan sosoknya di hadapanku. Tapi sepertinya perempuan itu tahu. Perempuan? Perempuannya mana? Tanyaku. Perempuan berkerudung tadi, istri dari dukun itu, bisik Ningrum lagi. Ah, iya. Kenapa aku gak kepikiran sih? Aku segera bangkit dan kembali ke ruang tamu. Setelah terlebih dahulu memastikan bahwa dukun itu benar-benar telah pingsan. Ruang tamu itu telah benar-benar berantakan. Selamat nampak berdiri menyandar pada tembok dengan wajah babak belur dan nafas kembang kempis. Sementara kedua lawannya sepertinya keadaannya lebih parah lagi. Keduanya tergeletak tak bergerak di tengah-tengah ruangan. Segera kuhampiri si perempuan berkerudung yang kini tengah meringkuk di sudut ruangan sambil menangis terisak-isak itu. Mbak, jangan takut. Pelan, ku sentuh bau perempuan itu. Kami tak bermaksud jahat, Mbak. Percayalah, aku dan temanku ini hanya berusaha untuk menyadarkan suamimu yang telah jauh tersesat. Ayo, berdirilah. Semua sudah selesai. Semua baik-baik saja, Mbak. Tapi aku butuh bantuanmu, sedikit saja. Kau mau bantuku kan? Semua ini juga demi kebaikan suami kamu, Mbak. Pelan, perempuan itu mengangkat wajahnya dan menatapku lekat-lekat. Aku mengangguk dan tersenyum, lalu kulurkan tanganku, berusaha untuk membantunya berdiri. Sedikit ragu perempuan itu menyambut uluran tanganku. Siapa namamu? Tanyaku begitu perempuan itu telah berdiri. Selasi. Perempuan itu menjawab dengan setengah menggumam. Jadi gini Mbak Selasi, maukah engkau membantuku? Tanyaku lagi. Apa yang bisa kubantu? Jawabnya terbata. Kau tahu soal ritual yang sering dilakukan oleh suamimu? Selasi mengangguk ragu. Ada di kitab itu. Kitab apa? Ikut aku. Perempuan itu melangkah pelan masuk ke ruang dalam. Aku pun mengikutinya. Setelah sebelumnya membantu Selamat yang sudah babak belur itu untuk berdiri. Ini, perempuan itu mengeluarkan sebuah kitab yang terlihat sudah sangat usang dari dalam lemari, lalu menyerahkannya padaku. Semua ilmu, tata cara, serta perlengkapan ritual-ritual yang sering dilakukan oleh suamiku, semua tertulis di kitab itu. Segera kubuka dan kutelusuri lembar demi lembar isi kitab yang itu. Deku mengernyit saat menyadari bahwa seluruh isi kitab itu ditulis dengan menggunakan aksara Jawa. Meski agak kesulitan, akhirnya kutemukan juga halaman yang kucari, sebuah halaman yang berisi catatan tentang cara ritual untuk mengobati perempuan yang mandul dan persyaratannya. Mbak, bisa minta tolong sediakan semua persyaratan yang tertulis di halaman ini, pintaku sopan. Laki-laki perempuan itu hanya mengangguk, lalu bergegas masuk ke ruangan dapur. Tak lama ia kembali dengan membawa sebuah pokor yang berisi aneka sajian yang aku butuhkan. Pokor itu lalu kubawa ke dalam ruangan gelap tempat si dukun biasa melakukan ritualnya. Sekali lagi kubaca catatan dalam kitab itu. Sebelum aku memulai ritual aneh ini, sampai yakinin akan berhasil mas, tanya Selamat. Kita coba saja dulu mat. Kita ikuti saja petunjuk dalam kitab ini. Jawabku sambil mempersiapkan sesajen
yang tadi diberikan oleh Selasih. Tunggu, Selasih menyela sambil mendekatiku. Biar saya saja yang melakukannya. Aku dan Selamat sama-sama melengak dan menatap ke arah perempuan itu. Melakukan sebuah ritual tidak bisa asal begitu saja, butuh persiapan. Ada lelaku yang sebelumnya harus dilakukan, dan saya yakin kalian belum melakukannya. Jadi biar aku saja yang melakukan ritual itu, ujar perempuan itu lagi. Jangan percaya Mas, bisik Selamat kepadaku. Meski apa yang dia katakan itu mungkin benar, tapi dia tetaplah istri dari dukun itu. Mustahil kalau dia mau mencelakakan suaminya sendiri. Bisa-bisa malah kita nanti yang dibikin celaka sama dia. Terserah kalian. Kalian boleh saja tak mempercayaiku dan melakukan ritual itu sendiri. Tapi perlu kalian ingat, sebagai istrinya, aku tak tahu lebih banyak soal suamiku itu daripada kalian. Dan yang lebih penting lagi, ritual ini hanya bisa dilakukan sekali saja. Kalau sampai gagal, takkan bisa diulang lagi, kata perempuan itu lagi dengan nada datar. Bagaimana Mat? Bisikku, meminta pertimbangan kepada Selamat. Masih meragukan Mas. Aku curiga perempuan itu justru sedang berusaha untuk menjebak kita, jawab Selamat, juga sambil berbisik. Tapi, kalau apa yang dia katakan itu ternyata benar, akan sia-sia saja usaha kita malam ini, bisikku lagi. Iya juga ya. Selamat nampak ragu, lalu menoleh ke arah perempuan itu. Coba berikan alasan, kenapa aku harus mempercayaimu, dan kenapa kau berniat untuk membantu kami, tanya Selamat. Nanti kalian akan tahu kalau ritual yang kulakukan ini sudah selesai, jawab Selasih. Itu bukan sebuah alasan, dengus Selamat. Itu terserah kalian. Aku juga tak memaksa, hanya mencoba membantu. Kalau kalian keberatan, silakan lakukan ritualnya sendiri. Tapi aku percaya padamu, selaku sambil menyerahkan pokor di tanganku kepada perempuan itu. Tolong bantu kami. Mas, Selamat mencoba mencegah tindakanku, tapi aku menggeleng ke arahnya. Sudah Mat, percaya saja kepadanya, ujarku. Ya, terserah sampean sajalah. Tapi ingat ya Mbak, kalau sampean coba-coba menipu kami, sampean akan tahu akibatnya. Iya, perempuan itu tersenyum. Perempuan itu tersenyum lembut. Aku perempuan, dan dia sendirian, sedang kalian laki-laki dan berdua. Tidak ada alasan bagiku untuk berbuat macam-macam. Tolong bantu bereskan meja beserta peralatan yang berantakan ini. Bagai kerbau di sok hidungnya, aku dan Selamat pun mengikuti perintah perempuan itu. Meja pendek beserta segala macam isinya yang berantakan akibat perkelahian dengan si dukun itu, kami bereskan kembali. Selasih lalu duduk menghadap meja itu, memilah-milah benda-benda yang aneh yang berserang di atas meja dan menyenangkan rupa. Suasana kamar yang gelap berubah menjadi remang-remang. Bau asap kemenyan menguar memenuhi ruangan sempit itu. Mas, sampean tolong bantu aku ya. Lakukan apa yang nanti saya minta. Dan sampean Mas Selamat, tolong jaga suami saya ya. Jangan sampai saat ciuman nanti dia sampai mengganggu ritual yang kita lakukan ini. Apapun yang terjadi, ritual ini harus kita selesaikan sampai akhir. Jika terjadi hal-hal yang menurut kalian di luar nalar, abaikan saja. Jangan sekalipun merasa takut, tegas Selasih. Aku mengangguk.
lalu duduk di hadapan perempuan itu. Dibatasi oleh meja pendek yang penuh dengan benda-benda aneh di hadapan kami. Sedang Selamat ia segera bersiaga di samping dukun yang masih tergeletak pingsan itu. Perempuan itu lalu komat kamit sambil memejamkan matanya. Sesekali tangannya menambahkan kemenyan, dan entah apa, aku tak tahu pasti. Asap semakin tebal membumbung memenuhi ruangan itu. Selasih semakin cepat menggumamkan kata-kata yang tak jelas, sambil sekali menyuruhku melakukan ini itu. Aku hanya mengikuti segala perintahnya. Sampai pada suatu ketika, ku dengar suara mengerang dari si dukun yang sepertinya mulai sadar. "Ah, apa yang kau Selasih, apa yang kau lakukan? Perempuan haram, jada, beraninya kau." Kepala tangan Selamat menghantam keras tengkuk si dukun yang sedang berusaha untuk bangkit dan mendekat ke arah Selasih itu. "Diam, jangan berani macam-macam," dengus Selamat keras. "Kau." Kembali kepalan tangan Selamat mengajar tengkuk si dukun. "Sudah gue bilang diam," bentang Selamat. Selasih, kumohon jangan." Laki-laki yang sudah babak belur itu tiba-tiba menggelepar-gelepar di atas lantai, seiring dengan mantra-mantra yang semakin gencar diucapkan oleh Selasih. "Tidak, jangan, Selasih, bajingan kau." Laki-laki itu menjerit setinggi langit sambil terus menggelepar-gelepar di atas lantai. Lewat ekor mataku, aku mencuri-curi pandang, berusaha mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi dengan laki-laki itu. Dan bulu kuduku merinding seketika saat menyadari perubahan yang terjadi dengan tubuh laki-laki itu. Pelan namun pasti, kulit si dukun itu mulai menghitam dan berkeriput. Tubuhnya juga mengempis seolah seluruh daging dalam tubuhnya itu menyusut. Kopiah putih yang kini telah terlepas dan terlempar entah kemana menampakkan rambut si dukun itu yang mulai rontok berguguran. Selamat yang juga menyadari perubahan itu sampai mundur beberapa tindak dan bersandar di dinding kamar. "Bedus, apa-apaan ini?" sentak Selamat keras. Diiringi dengan lolongan panjang, tubuh laki-laki itu lalu mengejang untuk kemudian diam tak bergerak. Bersamaan dengan Selasih yang juga telah menyelesaikan ritualnya, perempuan itu lalu bangkit, meraih cawan berisi cairan kental kemerahan berbau amis di atas meja yang menjadi salah satu pelengkap ritualnya, lalu menghampiri sosok suami yang telah tergeletak tak berdaya itu. Dengan sedikit memangsa, Selasih lalu menuangkan cairan itu ke mulut sang suami. "Mas Selamat, tolong bisa nyalakan lampunya," kata Selasih. Selamat meraba-raba permukaan tembok kamar, mencari posisi saklar berada, lalu menekannya. Lampu menyala, menerangi jasad si dukun yang masih tergeletak tak berdaya di atas lantai. Aku dan Selamat sampai terpekik kaget melihat kondisi si dukun yang kini tak jauh berbeda dengan kondisi jasad Bu Nengsi yang beberapa waktu lalu kami lihat. Kurus kering, penuh dengan keriput, hanya misalkan tulang berpelut kulit yang menghitam dan berkerut-kerut. Nafas yang tersendat-sendat menandakan kalau laki-laki itu sebenarnya masih hidup, meski dengan kondisi yang sangat mengerikan. Wedus, apa yang sebenarnya terjadi? Tanpa sadar Selamat kembali mengumpat. Itulah wujud asli si penduduk tua, penyembah siluman itu. Selasih menghela nafas lega. Ritual yang kita lakukan sepertinya berhasil. Dan dari apa kalian lihat sekarang? Pasti kalian bisa menebak
seperti apa sebenarnya laki-laki itu. Aku dan Selamat hanya saling pandang, tak mengerti arah pembicaraan Selasih. Sampai di sini dulu untuk ceritanya, dan nantikan kelanjutan kisah ini di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.